Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pemasaran dengan judul Merancang dan Mengelola Pemasaran Global. Kami beranggotakan Ais Fairuzia, Aryani Rizky, Dian Indriani. Saya akan menjelaskan tentang definisi pemasaran. Pemasaran adalah sebuah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, pemberian harga, promosi, distribusi ide, barang, dan jasa yang dapat menciptakan pertukaran atau penjualan yang memuaskan tujuan individu dan organisasi. Pemasaran global adalah proses memfokuskan sumber daya manusia, uang, aset, atau fisik dan tujuan-tujuan dari suatu organisasi untuk memperoleh kesempatan dan menanggapi ancaman pasar global. Pemasaran global didasarkan pada orientasi geosentris dan berfokus pada pemanfaatan aset, pengalaman, dan produk perusahaan secara global, serta pada melakukan adaptasi terhadap apa yang benar-benar unik dan berbeda dalam setiap negaranya. Masuk ke dalam pasar global. Yang pertama itu memutuskan untuk berekspansi ke luar negeri. Maksudnya, sebagian besar perusahaan ini lebih suka tetap beroperasi di dalam negeri jika pasar domestik mereka cukup besar. Namun ada beberapa faktor-faktor pendorong perusahaan ke arena internasional, yaitu seperti pasar internasional lebih berpeluang, basis pelanggan lebih besar dan mencapai skala ekonomis, mengurangi ketergantungan terhadap satu pasar, menghadapi pesaing global, pelanggan domestik yang keluar negeri dapat dilayani. Namun, ada beberapa resiko pasar global, yaitu gagal menawarkan produk atraktif yang kompetitif, regulasi dan biaya, kurangnya pengalaman, hukum komersial, mata uang, atau revolusi politik. Proses internasionalisasi yang biasanya terdiri dari 4 tahap, yaitu ekspor insidental, ekspor perwakilan independen, pendirian anak perusahaan, fasilitas produksi di luar negeri. Nah, kebanyakan perusahaan bekerja dengan agen independen dan memasuki negara tetangga atau negara yang serupa. Kemudian, perusahaan membentuk departemen ekspor untuk mengelola departemen agennya. Lalu, perusahaan mengganti agen dengan anak perusahaan penjualnya sendiri di pasar ekspor yang lebih besar. Hal ini meningkatkan investasi dan resiko dan juga laba potensial. Kedua, memutuskan pasar mana yang akan dimasuki. Saat memutuskan untuk berekspansi ke luar negeri, perusahaan harus mendefinisikan tujuan dan kebijakan pemasarannya. Berapa perbandingan penjualan internasional dengan total penjualan yang mereka cari? Sebagian besar perusahaan mulai dari perusahaan kecil ketika berinvestasi ke luar negeri. Yang ketiga, mengevaluasi pasar potensial. Misalnya, sebuah perusahaan telah mengumpulkan sederet pasar potensial untuk dimasuki. Bagaimana perusahaan itu memilih di antara mereka? Banyak perusahaan yang lebih suka menjual ke negara tetangga karena memahami negara ini dengan lebih baik dan dapat mengendalikan biaya mereka dengan efektif. Secara umum, perusahaan lebih suka memasuki negara-negara yang memiliki daya tarik pasar, risiko lebih rendah, dan memiliki keunggulan kompetitif. Lalu, faktor-faktor pendorong terjadinya perdagangan antar negara. Yang pertama ini yaitu perbedaan sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, keanekaragaman kondisi produksi. Yang ketiga, penghematan biaya produksi atau spesialisasi. Keempat, perdagangan internasional. Kelima, perbedaan selera.
Selanjutnya, cara utama untuk memasuki pasar asing. Yang pertama itu ada ekspor tidak langsung, yaitu memulai dengan ekspor tidak langsung ini, perusahaan tersebut bekerja melalui perantara independen dengan ekspor berbasis dalam negeri atau domestic based export merchant, memiliki produk dari produsen dan kemudian menjualnya ke luar negeri. Yang kedua, ekspor langsung, di mana perusahaan ini memutuskan untuk menangani ekspornya sendiri. Perusahaan ini dapat melakukan ekspor langsung dengan beberapa cara. Yang pertama itu, departemen atau divisi ekspor berbasis dalam negeri. Yang kedua, cabang penjualan atau anak perusahaan luar negeri. Yang ketiga, perwakilan penjualan ekspor yang berpergian. Yang keempat, distributor atau agen berbasis luar negeri. Lalu, pemberian lisensi, yakni pemberian lisensi ini memberikan lisensi kepada perusahaan asing menggunakan proses produksi, merek dagang, paten, rahasia dagang, atau sesuatu yang berharga lainnya dengan memperoleh bayaran atau royalti. Selanjutnya, usaha patungan dan investor asing yang bergabung membentuk usaha patungan ini, di mana mereka sama-sama mempunyai kepemilikan dan kendali. Terakhir yaitu investasi langsung, kepemilikan langsung atau fasilitas produksi yang berbasis di luar negeri. Selanjutnya yaitu mengevaluasi dan memilih pasar asing tertentu untuk dimasuki dengan cara memperhatikan atau menganalisis seperti pertama, karakteristik demografis. Itu tuh seperti ukuran populasi, tingkat pertumbuhan populasi, derajat urbanisasi, kepadatan penduduk, struktur usia, serta komposisi populasi. Yang kedua ada karakteristik geografis, seperti luas negara, karakteristik topografi, kondisi iklim. Selanjutnya ada faktor-faktor ekonomi seperti GNP per kapita, distribusi pendapatan, tingkat pertumbuhan GNP, serta rasio investasi terhadap GNP. Selanjutnya yang keempat ada faktor-faktor teknologi seperti tingkat keterampilan teknologi, teknologi produksi yang ada, teknologi konsumsi saat ini, serta tingkat pendidikan. Yang kelima ada faktor-faktor sosial budaya, seperti nilai-nilai yang dominan, pola gaya hidup, kelompok etnik, serta fragmentasi bahasa. Selanjutnya yang keenam ada sasaran dan rencana nasional. Itu tuh seperti prioritas industri, rencana investasi, dan infrastruktur. Yang ketujuh ada perusahaan harus mendefinisikan tujuan dan kebijakan pemasaran internasionalnya. Yang ke-8 ada perusahaan harus menentukan jumlah negara yang akan dimasuki. Yang ke-9 ada perusahaan juga harus memutuskan jenis negara yang akan dimasuki dengan beberapa pertimbangan faktor. Selanjutnya yaitu isu-isu dalam pemasaran global. Yang pertama ada standarisasi, yaitu setiap negara memiliki standar nasional yang harus dipatuhi baik dari unsur produk, merek maupun bauran. Yang kedua ada sensitivitas kultural. Pemasaran internasional harus mempertimbangkan faktor budaya yang berbeda pada setiap negara untuk mencapai keberhasilan pemasaran internasional. Yang ketiga ada nasionalisme. Pemasar internasional juga dihadapi pada masalah nasionalisme setiap negara yang dituju, karena beberapa konsumen di negara tertentu sangat memperhatikan country of origin sebuah produk. Yang keempat yaitu mode of entry, strategi masuk pasar luar negeri. Mode of entry kontraktual terdiri atas lisensi warabala, kontrak manufacturing, dan usaha patungan, sedangkan wholly owned subsidiaries meliputi akuisisi dan greenfield. Konsep pemasaran global.
1. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Ada perbedaan antara kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan manusia adalah keadaan di mana manusia merasa tidak memiliki kepuasan dasar. Keinginan manusia dibentuk oleh kekuatan dan institusi sosial. Sedangkan permintaan adalah keinginan akan sesuatu yang didukung dengan kemampuan serta kesediaan membelinya. Kedua, produk. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan. Pentingnya suatu produk fisik bukan terletak pada kepemilikannya, tetapi pada jasa yang dapat diberikannya. Ketiga, nilai, biaya, dan kepuasan. Nilai, biaya, dan kepuasan adalah perkiraan pelanggan tentang kemampuan total suatu produk untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap produk memiliki kemampuan berbeda untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tetapi pelanggan akan memilih produk mana yang akan memberi kepuasan total yang paling tinggi. Keempat, pertukaran, transaksi, dan hubungan. Pertukaran adalah salah satu cara mendapatkan suatu produk yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai gantinya. Pertukaran merupakan proses dan bukan kejadian sesaat. Masing-masing pihak disebut berada dalam suatu pertukaran bila mereka berunding dan mengarah pada suatu persetujuan. Jika persetujuan tercapai, maka disebut transaksi. Untuk kelancaran dari transaksi, maka penyalur dan pemasok akan membangun suatu ikatan ekonomi, teknis, dan sosial yang kuat dengan mitranya, sehingga transaksi tidak perlu dinegosiasikan setiap kali, tetapi sudah menjadi hal yang rutin. Kelima, pasar. Pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu, serta mau dan mampu turut dalam pertukaran untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan itu. Selanjutnya, segmentasi pasar global. Segmentasi pasar adalah membagi sebuah proses ke dalam kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin menghendaki bauran produk atau pemasaran yang terpisah. Pertama, pemasaran massal atau mass marketing. Sebuah produk diproduksi, distribusi, dan dipromosikan secara massal sehingga tercipta pasar potensial yang besar dengan biaya paling rendah. Harga bisa ditekan dan margin maksimal. Yang kedua, pemasaran segmen. Perusahaan akan menyesuaikan pasar dengan perbedaan setiap konsumen dalam hal kebutuhan, persepsi, dan perilaku pembelian. Yang ketiga, pemasaran ceruk. Berfokus pada subgrup di dalam segmen-segmen di atas, suatu ceruk adalah suatu grup yang didefinisikan dengan lebih sempit. Biasanya diidentifikasi dengan memilah suatu segmen menjadi beberapa subsegmen. Yang keempat, pemasaran mikro. Praktik penyesuaian produk dan programan pemasar agar cocok dengan citra rasa individu atau lokasi tertentu. Mengelola kegiatan internasional. Dalam melakukan aktivitas pemasaran internasional terdapat dalam 3 cara. Yang pertama, Departemen Ekspor. Perusahaan terjun ke pemasar internasional hanya melalui pengiriman barang. Jika penjualan internasionalnya berkembang, perusahaan membentuk Departemen Ekspor yang terdiri dari seorang manajer penjualan dan beberapa orang asisten. Bila penjualan meningkat, Departemen Ekspor diperluas menjadi sub-departemen. Kedua, Divisi Internasional. Divisi internasional diorganisasikan dengan berbagai cara. Staf divisi internasional perusahaan terdiri dari para spesialis dalam pemasaran, manufaktur, riset, keuangan, perencanaan, dan sumber daya manusia. Mereka merencanakan serta menyediakan pelayanan bagi berbagai unit operasi. Yang ketiga, organisasi global. Dalam organisasi global, manajemen puncak dan staf perusahaan merencanakan fasilitas manufaktur, kebijakan pemasaran, arus finansial, dan sistem logistik di seluruh dunia. Unit-unit operasi global melapor langsung kepada kepala eksekutif atau komisi eksekutif yang dilatih untuk berpikir dengan membentuk wawasan secara global. Kesimpulan dari materi ini adalah pemasaran global proses memfokuskan sumber daya manusia, uang, aset fisik, dan tujuan-tujuan dari suatu organisasi untuk memperoleh kesempatan dan menanggapi ancaman pasar global. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memasuki dunia pasar global yaitu memutuskan untuk berekspansi ke luar negeri, memutuskan pasar mana yang akan dimasuki, dan mengevaluasi pasar potensial. Dalam ajang pemasaran global, setidaknya ada 4 isu sentral yang patut mendapatkan pusat perhatian serius dari pemasaran yaitu standarisasi, sensitivitas kultural,
nasionalisme, dan mode of entry. Segmentasi pasar global dibagi dalam beberapa segmen, yaitu proses massal atau mass marketing, pemasaran segmen, pemasaran ceruk, dan pemasaran mikro.